Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu atau Atas ya teman-teman ya. Hari ini kita mengolah batu lagi. Hari ini saya mau berikan teknik atau trik cara mengarahkan atau membuat pola pada batu ya teman-teman ya. Ya, untuk kali ini ada bahan batu druzy dari Chalcedony ya teman-teman ya. Ini hasil bolang kita yang kapan hari itu ya. Kita bentuk jadikan seperti batu combong Mercy itu, tapi ini bukan combong teman-teman, karena dangkal ya, nggak terlalu dalam, jadi saya nggak tembuskan ke bagian atasnya teman-teman. Yang ini namun kita bentuk yang biasanya di bawah, ini jadi di atas teman-teman. Jadi ada motif segitiganya gitu nanti di atas. Oke, lanjut ya. Ya, awal mula kita tentukan posisi pemotongan kita teman-teman. Tentukan posisi yang bagus dan betul-betul pas ya. Jangan sampai kita motong yang akan kita jadikan tema ya, atau akan kita jadikan pola ya teman-teman ya. Dari batu ini, dari jenis batu Chalcedony yang seperti ini, yang kayak gura itu ya, itu banyak sekali itu yang bisa dijadikan seperti ini teman-teman. Biasanya kalau cekungannya dalam, kita bisa jadikan batu combong ya. Namun untuk kali ini saya nggak jadikan batu combong karena batunya memang nggak terlalu dalam cekungannya. Kita jadikan motif segitiga aja ya teman-teman ya, segitiga sama sisi ya, sama sisi atau sama kaki ini. Oke, kita potong, kita tipiskan supaya bagus ya, kristalnya dapat gitu. Oke, sudah kita potong. Berikutnya kita bentuk teman-teman, karena posisinya ini segitiga, jadi kalau kita bikin oval nggak begitu bagus teman-teman. Kita bikin bulat aja teman-teman, supaya dia lebih balance kanan kirinya ya, nggak panjang sebelah ataupun ke gedean sebelah atau ujungnya kelebaran gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah kita bentuk, baru kita posisikan segitiganya ini bagus, tidak miring ya, walaupun segitiga sama sisi ya. Proses membentukannya pelan-pelan aja teman-teman ya, supaya nggak pecah nantinya barangnya, karena ini dipenuhi sama druzy bagian bawahnya ya, yang kita bentuk jadikan pola segitiga ini ya. Kalau kita cepat-cepat, kemungkinan jadinya juga jelek ya. Oke teman-teman ya, kita sudah selesai proses pembentukan dasarnya ya. Nanti kita bentuk, kita rapikan lagi di diamond wheel ya. Ini segitiga teman-teman. Oke, lanjut ke proses berikutnya teman-teman ya. Proses berikutnya kita bentuk di diamond wheel atau diamond laping bisa juga ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita bentuk, rapikan, buang bagian yang enggak penting ya. Jadi enggak buang-buang tenaga ya untuk ngerjain yang jeleknya ya. Berikutnya kita amplas. Kita siapkan amplasnya dulu teman-teman. Kita amplas 240 dulu, karena ini posisi batunya saya bikin tipis, jadi kemungkinan riskan ya kalau kita gunakan amplas yang agak kasar ya, nanti pecah. Jadi kita gunakan amplas yang memang standar ya, 240 atau 220 bisa juga, pokoknya setara di 200-an ya teman-teman ya. Kita amplas pelan-pelan teman-teman, usahakan ban amplasnya jangan sampai membentur ya,
atau oleng ya teman-teman ya. Nah, kalau oleng atau ada benturan, kemungkinan pecah batu itu ada ya. Tapi kalau pelan-pelan dan ban amplasnya nggak membentur, ukuran amplasnya sesuai, kemungkinan nggak pecah teman-teman. Tapi kalau itu dilanggar semua, bisa-bisa batunya yang nantinya bakal pecah teman-teman. Dan satu lagi ya, untuk ban amplas kalau bisa jangan terlalu besar. Semakin besar ban amplas atau gaya geseknya itu semakin besar teman-teman. Berbeda semakin kecil. Kalau semakin kecil itu putarannya juga lebih melambat ya, timbang yang besar. Jadi kemungkinan untuk pecahnya itu agak jarang yang menggunakan ban kecil teman-teman. Berikutnya kita gunakan amplas 800 ya teman-teman ya. Amplas 800 adalah amplas terakhir yang saya gunakan untuk mengolah batu tipis ya, supaya nggak pecah teman-teman. Amplasnya amplas 800 karena kita sudah awali di 240 tadi ya. Jadi kalau di 800 itu sudah cukup. Dan berikutnya kita finishing di papan atau di plywood ya teman-teman ya, supaya enak dan nggak buang waktu ya. Kalau kita finishing manual menggunakan pad kulit ataupun manual lah, digosok-gosok gitu lambat. Jadi saya menggunakan mesin ya, supaya cepat teman-teman. Oke, langkah berikutnya, karena bagian bawahnya ini druzy, kita nggak bisa menggunakan lem Korea atau lem G ya teman-teman. Kita gunakan lem merah atau lak ya, supaya mudah dibuka nanti waktu kita selesai finishing ya. Jadi lemnya nggak masuk di dalam sela-sela batu yang sudah kita pola tadi gitu. Ini langkah berikutnya, kita ratakan lagi di diamond wheel supaya tambah enak ngamplasnya nantinya ya. Ya, setelah diamond wheel selesai, proses pembentukannya kita lanjutkan ke proses pengamplasan lagi teman-teman. Amplas yang saya gunakan sama, amplas 220, 240 atau 230, 250 sama semuanya itu teman-teman. Nah, supaya nggak pecah. Kalau kita gunakan amplas 80, 120 ataupun 130 kemungkinan bisa pecah karena batunya tipis. Dan langkah terakhir kita finishing di kulit menggunakan mesin ya. Kita pasang di mesin kulitnya dan serbu intan dan kit juga teman-teman, supaya cepat mengkilapnya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Mantap jasnya, berpola segitiga teman-teman. Ini logo Play ini, tapi kurang bagus ya, playnya segitiganya kurang bagus, tapi sudah bagus, ini udah cakep. Nah, begitu aja caranya teman-teman untuk memola batu motif segitiga dari bahan serat kura ya. Bahan serat kura, ada drusinya di bagian bawahnya, bisa dilihat seperti itu teman-teman. Mantap jasnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.